Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang Himalatil Arsy, yaitu khodam malaikat penjaga manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Angga Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Di saat manusia itu akan bertemu dengan celaka, akhirnya terselamatkan karena ada khodam pendamping di dalam dirinya yang diutus oleh Allah SWT. Siapakah khodam pendamping manusia? Itu adalah Himalatil Arsy yang ada sesuai di dalam kitab Bahawi. Kitab Bahawi di situ menjelaskan tentang pendamping-pendamping yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Himalatil Arsy atau Muqarrabin. Muqarrabin itu adalah malaikat penjaga manusia, hanya ada 3. Itu yang langsung anugerah yang diutus oleh Allah kepada manusia-manusia yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Beliau malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan juga memuji sesama makhluknya, sesuai yang ada di dalam Quran surat Ghafir ayat 7-9, dan sesuai juga yang ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 27. Nah, di sini malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil setiap harinya, setiap detik, setiap menit itu selalu diutus oleh Allah untuk menjaga manusia-manusia yang memang menjadi pilihan Allah. Jikalau Allah berkehendak, itu akan terjadi. Manusia yang memang mau terjadi kecelakaan mobil atau mau tertabrak, itu tiba-tiba akan ada yang muncul di dalam diri manusia tersebut yang menjadi benteng diri manusia tersebut agar tidak terjadi kecelakaan menimpa dirinya. Nah, di sini bagaimana caranya agar kita menjadi salah satu makhluk pilihan Allah yang bisa dijaga oleh Himalatil Arsy? Caranya, di setiap keseharian kita jangan pernah lepas dari wudhu dan selalu berzikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga tidak boleh meninggalkan kewajiban yang 5 waktu, dan diutamakan jujur dalam setiap perkataan. Itu mungkin salah satunya yang memang bisa menjadi makhluk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap orang yang sering berzikrullah dan menjaga wudhu, insya Allah itu akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa khodam malaikat Himalatil Arsy atau Muqarrabin Firdaus. Kenapa disebut dengan Muqarrabin? Muqarrabin itu adalah gelar malaikat yang tertinggi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malaikat semua juga sama, itu adalah kekasih Allah. Setiap malaikat itu sama, semuanya berzikir kepada Allah. Tetapi ada nilai lebih di antara Muqarrabin Himalatil Arsy, yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Karena di antara 3 malaikat tersebut itu bisa mendapatkan utusan dari Allah untuk menjaga di langit dan di bumi. Nah, di sini mudah-mudahan ya sahabat IMP, kita semua banyak yang termasuk golongan makhluk yang menjadi pilihan Allah. Karena sangat penting bagi kita makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, sangat penting untuk mendapatkan khodam pendamping seperti Himalatil Arsy. Karena dengan kita mempunyai khodam pendamping, insya Allah setiap mara bahaya yang akan menimpa kita itu tidak akan terjadi, karena terbentengi oleh malaikat penjaga tersebut. Kalau untuk dalam masalah dawaman, itu sebenarnya bebas ya, apapun yang didawamkan. Yang penting di setiap harinya itu bisa menjaga wudhu, berzikrullah, dan tidak meninggalkan kewajiban yang 5 waktu. Dan yang dimaksud dengan khodam penjaga manusia ini bukan berarti khodam yang masuk ke dalam benda pusaka, bukan berarti khodam yang memang ada di contoh gitu di tempat
di suatu tempat yang angker, bukan. Tapi khodam ini adalah khodam anugerah dari Allah yang disebut dengan himalatil arsy atau mukarrabin yang sesuai ada di dalam kitab Bukhari. Nah, salah satu waliullah yang didampingi oleh mukarrabin itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sini kita bisa mencontoh perilaku baik dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang dimana beliau setiap harinya, setiap kemana-mana selalu menjaga wudhu, dan jikalau batal terus berwudhu kembali. Jadi di dalam keseharian kalau misalkan kita bisa menjaga wudhu, insya Allah jangankan malaikat himalatil arsy atau mukarrabin, malaikat yang lainnya pun juga akan ikut mendampingi kita dimanapun dan kemanapun kita. Insya Allah akan banyak malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga diri kita. Dan khodam malaikat pendamping manusia itu bisa menunjukkan wujudnya kepada orang yang berniat tidak baik. Contoh misalkan di saat jalanan sepi, seseorang itu berjalan tiba-tiba dirampok atau dibegal. Nah, dengan izin Allah, kalau orang tersebut itu mempunyai khodam malaikat pendamping, khodamnya itu akan muncul keluar dari tubuh kita dan terlihat bayangannya seperti apa. Itu jelas nyata. Karena di dalam Quran surat Al-Ghafir bahwa malaikat penjaga manusia itu akan menampakkan dan memunculkan dirinya kepada orang-orang yang zalim. Jikalau orang yang dijaga oleh malaikat tersebut darurat, tidak ada yang membantu satu orang pun manusia yang ada di sekitar. Contoh misalkan kita hanya sendiri nih di suatu tempat, tiba-tiba ada yang merampok dan tidak ada lagi orang lain yang melihat kita. Nah, di situ waktunya beraksi. Malaikat penjaga manusia itu akan menampakkan wujudnya untuk membuat si perampok itu takut. Nah, mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan anugerah dari Allah dan diberikan khodam pendamping malaikat. Terus seperti ada salah satu contoh ya, banyak sih yang saya lihat yang lagi viral, bahwa orang yang akan tertabrak tiba-tiba seperti ada yang menyelamatkan gitu ya. Itu semua atas izin Allah, karena orang itu mungkin memiliki poin yang berlebih. Contohnya poinnya itu mungkin selain dia rajin ibadah yang 5 waktu, mungkin juga dia melaksanakan sholat-sholat sunnah agar bisa mendapatkan mahabbahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah memberikan anugerah kepada orang tersebut agar diselamatkan dari mara bahaya. Siapapun orangnya yang terhindar dari segala mara bahaya, itu termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan pendampingan dari khodam malaikat himalatil arsy. Insya Allah, pokoknya setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu jelas akan Allah berikan perlindungan kepada orang tersebut lewat perantaranya khodam malaikat penjaga manusia mukarrabin. Nah, sahabat IMP, tapi untuk orang-orang yang memang merasa pernah diselamatkan dari mara bahaya, tidak boleh ujuk ria takabur, tidak boleh sombong, karena mungkin saja besok atau lusa khodam malaikat penjaga manusia itu tiba-tiba hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datangnya malaikat penjaga manusia itu semua atas izin Allah, dan bisa diangkat kembali ke langit itu semua atas izin Allah. Jadi di saat kita selamat dari mara bahaya, kita harus bisa lebih bertawadu. Kita harus bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar Allah menambah lagi perlindungan kepada diri kita. Sebenarnya Allah memberikan perlindungan kepada manusia itu bukan dilihat dari masalah baik atau buruknya, tetapi dilihat dari masalah poin, yaitu akhlak. Selain tadi yang saya sampaikan itu poin-poin baiknya ya, seperti gak boleh batal wudhu, jalankan sholat yang 5 waktu, jangan sampai tertinggal, terus tadi itu harus selalu berzikrullah. Nah, selain itu Allah memberikan perlindungan kepada manusia itu tidak melihat manusia itu baik atau buruk di mata manusia, tetapi Allah menilai akhlaknya. Dan yang Allah nilai itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang menurut Allah itu lebih. Jadi penilaian Allah itu beda dengan penilaian manusia. Di dalam kitab Bukhari, di situ dijelaskan di dalam bab ke-27 bahwa Allah akan menilai manusia dari poin yang Allah sukai. Intinya dalam segi keibadahan
yang sangat besar. Jadi gini, setiap manusia itu mempunyai niat dan tujuan masing-masing. Nah, niatnya itu yang Allah lihat. Niat manusia ini nih, walaupun kelihatan di mata orang itu buruk gitu kan, tapi niatnya ini baik. Bahkan jangankan niat, prakteknya juga dilakukan dengan baik, tetapi tidak terlihat oleh mata lahir manusia. Bisa saja Allah akan menurunkan khodam malaikat penjaga kepada manusia tersebut karena memiliki poin yang lebih. Dan ada juga di mata manusia lahiriah, seseorang itu baik, tetapi di mata Allah tidak. Karena kita itu di sini harus bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih baik kita diseuzoni orang daripada kita dipuja-puji oleh orang, tapi di mata Allah itu kita tidak terpuji. Jadi lebih baik kita diseuzonin oleh orang lain, tetapi di mata Allah itu kita benar. Jadi untuk sahabat IMP, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang dipandang oleh orang lain terhadap kita. Kita harus tetap tegar. Kita harus tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kita lihat adalah Allah. Yang kita lihat selain Allah adalah orang tua. Yang kita lihat selain orang tua adalah pendamping dan juga anak-anak kita atau keluarga. Di samping kita melihat dari keluarga kita, itu kita nggak boleh dengar atau gubris apa yang orang lain tujukan kepada kita. Jadi di sini intinya kita harus masa bodoh. Orang lain mau menilai kita seperti apa, pasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang lebih menilai. Allah yang akan tepat dalam menilai seseorang baik buruknya. Nah, sahabat IMP, mungkin sekian penjelasan dari saya, Anggra Putri Tania. Insya Allah kedepannya saya akan bahas lagi tema-tema yang lainnya. Jadi intinya di sini untuk kita bisa mendapatkan khodam malaikat pendamping yang disebut dengan mukarobin atau himalatil arsy yang tadi saya sebutkan, yuk kita sama-sama mulai dari sekarang untuk bisa mempraktekkan agar kita termasuk ke dalam golongan makhluk pilihan dari Allah yang mendapatkan penjagaan dari khodam malaikat mukarobin, gelar yang paling tertinggi di antara malaikat-malaikat lainnya. Ya sahabat IMP, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.